sedikit saja tadi. Jadi kalau seumpamanya tergugat itu dipanggil kedua kali tetap tidak hadir, maka kita akan memerintahkan kepada penggugat di sidang berikutnya, sidang ketiga, untuk menyiapkan bukti-bukti. Biasanya bukti-buktinya itu terkait yang bukti asli yang harus dibawa. Pertama adalah KTP penggugat, KTP-nya si penggugat, KTP istri. Kemudian kalau KTP-nya atau alamatnya tidak sama dengan tempat tinggalnya, itu disertakan juga dengan bukti domisili ya, keterangan domisili dari desa setempat atau dari kelurahan setempat. Jadi KTP dan domisili dibawa serta aslinya. Kemudian buku nikah asli dan kopinya itu dibawa. Kemudian bila ada bukti lengkap lain, misalnya bila gugatannya berupa adanya kekerasan fisik, itu biasanya ada bukti laporan kepolisian atau bukti visum agar dibawa serta, atau misalnya gugatannya terkait tidak diberi nafkah, itu bisa juga bawa serta bukti-bukti lain. Tapi yang pada pokoknya atau intinya adalah domisili dan buku nikah yang bawa dan bukti lengkap lain. Kemudian, jadi kalau misalkan ada kalau ada surat pernyataan talak itu yang ditandatangan sama tergugatnya boleh ya? Pernyataan talaknya kadang-kadang tekstualnya salah, Mbak. Itu sudah pernah dikonsultasikan di Posbakum atau belum? Belum ya? Belum, kemarin enggak. Jaringannya nih. Mama. Mama. Enggak jalan. Jaringannya kali. Kan keluar nih. Lumayan nanya-nya. Yang udah dijawab. Udah berarti. Udah tadi pas penjelasan pertama. Langsung berarti saksi. Saksi. Berarti di sidang ketiga. Hah? Iya. Jadi yang ketiganya baru ada saksi. Bukti-bukti. Aduh. Ya, tadi terputus ya. Ya, tadi sampai mana? Saya lupa. Sampai mana ya? Yang ketiga, Pak. Bawa bukti-bukti.
Oh ya, soal bukti-bukti. ya. Iya. Jadi bukti di sidang ketiga itu akan ada bukti-bukti yang harus dibawa. Di antaranya bukti-bukti lain selain daripada KTP, keterangan domisili dari kelurahan, kemudian buku nikah. Tapi di sidang ketiga, setelah disiapkan, diperiksa buktinya, kemudian dibawa saksi yang akan bersaksi, 2 orang itu, baru kemudian hakim bisa hari itu juga langsung memutus perkaranya, atau ditunda lagi sidang keempat baru diputus perkaranya. Tergantung di bobot atau tergantung dari keterangan saksinya sudah masuk pada pokok perkara, termasuk dari permasalahan atau belum. Jawaban saya. Ya. Ada lagi? Tadi lanjutannya apa, Mbak? Saya lupa tuh, atau sudah terjawab? Ya udah. Sudah ya? Sudah. Nanya apa lagi? Nanya apa lagi? Saat ini masih serumah atau sudah pisah rumah? Ini yang Mbak Septi dan Mbak Rina ini sekarang posisinya sudah pisah rumah. Sudah bisa rumah. Sudah pisah rumah. Sama, saya juga udah pisah rumah. Jadi sidang pertama itu akan disampaikan oleh hakim surat panggilan untuk tergugat sudah sampai atau belum. Jadi kalau belum sampai surat panggilan itu juga bisa ditunda lagi persidangan. Jadi kalau belum sampai atau tergugat belum menerima panggilan, itu akan ditunda persidangan, kemudian untuk dipanggil kembali. Atau bisa juga tergugat memang tidak ditemukan alamatnya karena kurang lengkap. Kurang lengkap alamat. Atau biasanya juga suka terjadi hambatan itu ketika alamat tergugat itu kontrakan ya, bukan tempat tinggalnya dia. Jadi hanya sementara dia di sana. Itu juga bisa membuat hakim menyatakan bahwa alamat tergugat tidak ditemukan atau tergugat tidak berada di alamat yang dimaksud. Sehingga bisa saja hakim langsung menyatakan bahwa gugatan ini tidak bisa diproses lebih lanjut, maka dinyatakan tidak dapat diterima gugatannya. Ya, semoga permasalahan dari peserta kita hari ini tidak seperti yang tadi saya gambarkan, semoga lancar saja. Nah, iya benar. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya pihak laki-laki nggak boleh datang ke persidangan pas sidang nanti? Ini tidak boleh datang, kenapa? Sama siapa tidak boleh datang ya? Ini pertanyaannya kurang ini ya. Ada pertanyaan masuk. Bisa dijelaskan, Mas Akso? Pertanyaannya. Nggak bolehnya itu karena kenapa? Pak mau bertanya lagi. Boleh Mbak Rina. Kalau misalkan si laki-lakinya dia sengaja nggak mau datang itu gimana? Kita udah ngasih tahu ada surat panggilan tapi dia nggak mau datang sengaja gitu.
Jadi kewajiban untuk menyampaikan panggilan itu kewajiban pengadilan. Kalau pengadilan sudah memberikan panggilan, itu ada tanda terima. Tanda terima itu membuat nanti akan dilaporkan kepada hakim bahwa pengadilan sudah memanggil yang bersangkutan, tetapi bila yang bersangkutan ini dalam hal ini adalah suaminya Mbak Rina tidak hadir, maka proses persidangan tetap dilanjut. Oh iya. Gitu, tetap dilanjut. Jadi, namun bila surat panggilan itu belum sampai atau tidak dapat diterima oleh suami karena tadi hal-hal atau permasalahan-permasalahan misalnya karena alamatnya kurang jelas, karena yang bersangkutan dinyatakan tidak tinggal di situ, tidak ditinggal alamat yang Mbak kasih kepada pengadilan, itu membuat proses persidangan tidak bisa dilanjut. Artinya tergugat ini memang tidak dapat informasi terkait persidangan itu. Begitu. Tapi kalau dia sudah terima surat panggilannya, dia tidak menghadiri persidangan, maka dia kehilangan haknya untuk kalau memang dia mau mempertahankan rumah tangganya, pernikahannya, dia harus hadir dan berupaya untuk gugatan yang disampaikan oleh istrinya itu tidak diterima oleh pengadilan, tidak diterima oleh hakim. Karena satu, ya dia akan membantah, dia akan memberikan bukti juga bahwa gugatan ini tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Yang benar adalah yang dia sampaikan versinya dia. Jadi kalau dia tidak hadir, justru itu dia merugikan dirinya. Dia tidak kehilangan kesempatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi tetap proses sidang akan berjalan. Kalau dia sudah berturut-turut 2 kali berturut-turut dipanggil itu tidak hadir, tidak datang sendiri ke pengadilan agama atau dia perwakilannya dalam hal ini pengacaranya. Bisa dia menunjuk pengacara karena atau dia minta penundaan karena misal satu dan lain hal dia sakit misalnya. Dia sakit, dia membalas suratnya, dia minta ditunda, nah itu bisa juga dia upayakan. Jadi tidak ada alasan untuk dia tidak hadir, hilang alasan dia selain dari alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Begitu. Oh iya, Pak. Nah, kalau Mbak Rina itu alasannya apa selain dari tadi soal pengakuan dari suami, selain itu apalagi? Karena kalau pengakuan itu bila nanti disangkal oleh suami itu bisa meragukan kan, karena lebih baik gugatan itu lebih dari satu karena itu juga membuat hakim menjadi lebih berarti permasalahan rumah tangganya sudah kompleks, sudah banyak. Gitu. Kalau hanya satu biasanya hakim juga kurang yakin untuk memutuskan perceraian. Ya. Itu Maksudnya mungkin ya maksudnya permasalahannya ya, Pak ya. ya permasalahannya, alasan perceraiannya. Permasalahannya dianya selingkuh. Selain dari itu, Selingkuh, dia udah ngehamilin anak orang juga, udah gitu udah menikah juga. ya itu semua bagian dari selingkuh tadi kan. Berarti Iya. maksud saya selain dari orang ketiga, selain dari permasalahan ada perempuan lain, ada tidak permasalahan lain? Paling ya biasa berantem kayak gitu aja. Sering bentak-bentak, suka bentak-bentak gitu Kata-kata aja. yang kasar kah atau ada kekerasan Ya, fisik kah? Ada kasar ancaman aja. atau tidak memberi nafkah? Tidak ada. Kasar dia orangnya. Tidak ada, berarti hanya pure permasalahan
adanya orang ketiga ya, ada perempuan lain. Suka ini juga sih, marah-marah juga, sering bentak-bentak gitu. Kasar aja orangnya. Ada kata-kata kasar, ada emosi Iya. nggak terkontrol ya. Itu tertulis tidak gugatan. Ada tertulis juga. Jadi alasan perceraiannya, alasan Mbak Rina ingin bercerai dari suami, satu mengenai perselingkuhan, adanya perempuan lain, yang kedua adanya sikap yang kasar dari suami. Iya. Nah, itu lebih baik. Jadi lebih baik memang tidak yang disampaikan itu tidak satu, lebih baik 2 atau 3 minimal, sehingga nanti membuat itu kalau satu permasalahan itu tidak terbukti atau kurang jelas, kurang terlihat oleh hakim, maka permasalahan yang lain yang sudah disampaikan di dalam gugatan itu bisa membantu. Tidak hanya satu, tidak terfokus pada satu. Saran saya sih seperti itu. Dan itu juga biasanya diarahkan oleh petugas kami di pos bantuan hukum. Iya. Saya harap itu ini ya diarahkan gitu ya oleh petugas kami. Baik, kalau ada lagi yang ditanyakan mungkin seputar gugatan lain, misalnya soal misalnya ada tentu kan nafkah ya, ada nanti setelah perceraian misalnya saya masih bisa dinafkahi atau tidak, atau anak saya bagaimana, tetap dinafkahi atau cukup saja gitu. Itu mungkin tidak. Kalau cukup jelas, saya kira kita sudahi saja. Nanti kalau seumpama ada yang masih ingin ditanyakan, bisa mengikuti webinar yang selanjutnya, karena nanti setiap minggunya kami akan berusaha untuk terus mengadakan webinar ini atau pengarahan ini, karena satu adanya pandemi corona ini menyebabkan ruang konsultasi itu menjadi terbatas di pengadilan, karena kita ada sekat di setiap loket yang ada di pengadilan, sehingga biasanya saran-saran atau petunjuk-petunjuk yang kami sampaikan itu tidak terdengar dengan bisingnya lalu lalang di ruang tunggu pengadilan di depan loket itu. Dan itu banyak kami mendapatkan keluhan dari masyarakat membuat misinformasi. Jadi apa yang kami sampaikan itu tidak terdengar dengan jelas, sehingga membuat berakibat pada gugatan itu jadi salah dan merugikan penggugat gitu ya, merugikan yang mau mengajukan perceraian. Banyak juga kasusnya jadinya gagal. Kalau gagal maka harus bayar lagi. Uang yang itu hangus begitu saja kembali. Oh, kalau misalkan gagal berarti nanti harus ulangi lagi gitu, Pak? Iya, tergantung dari keputusan hakim. Kalau seumpamanya hakimnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka masih bisa mengajukan gugatan yang sama, tapi alasannya juga masih alasan yang sama, tapi diperbaiki. Mungkin alat buktinya yang kurang. Gitu ya. Tapi kalau hakim menyatakan gugatan ditolak, berarti Mbak harus menyampaikan alasan yang baru, bukti yang baru. Gitu. Jadi nanti perhatikan, hakim akan menjatuhkan gugatannya, mengabulkan atau
tidak dapat diterima atau ditolak. Ada 3 macam putusan itu. Kalau dikabulkan ya berarti dikabulkan. Kalau tidak dapat diterima, Mbak harus mengajukan gugatan ulang, masih boleh dengan alasan yang sama, dan membayar biaya lagi, kemudian sesuai yang nanti ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian kalau seumpamanya gugatan dinyatakan oleh hakim adalah ditolak, maka harus mengulang lagi, bayar lagi, dan mengajukan dengan alasan yang berbeda, yang berbeda. Jadi kalau itu harus mendaftarkan kembali dan bayar lagi. Makanya di Selengki itu mengacu dari permasalahan yang timbul 1 tahun belakang ini akibat adanya pandemi corona, sehingga terabaikan, sering tidak terdengar, dan juga waktu konsultasi semakin dipersempit dengan adanya corona ini. Ya pasti kan dibatasi, kunjungan itu dibatasi, pendaftaran dibatasi, konsultasi di Posbakum dibatasi. Itu yang membuat kami akhirnya di luar jam kantor membuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi untuk hadir di webinar ini. Dan nanti kami juga akan mengupload di channel YouTube kami. Nanti channel YouTube-nya akan di-share juga untuk bisa mungkin di-like, subscribe gitu ya, dan di-share. Di sana nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang lain terkait permasalahan-permasalahan lain yang dari peserta yang minggu lalu. Jadi ini sudah berjalan mau 2 minggu. Mau 2 minggu, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak yang hadir sehingga bisa membantu para pencari keadilan yang lain di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Cibinong. Mungkin itu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, atau ada, saya ini sudah tidak. Enggak, Pak, saya udah. Sudah ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Jadi